Melati kuntum tumbuh melata, sayang merba di pohon cemara. Assalamualaikum pembukanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas M01. Hari ini kami akan mempresentasikan sebuah video prosa fiksi yang berjudul Unsur-unsur Pembangun Prosa. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dodi Irawan, SPD MPD M.Hum, sebagai dosen prosa fiksi. Baiklah, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Rosida BRC Hombing, Sonia Sinaga, Rini Marisa Silalahi, Damayanti Egespo Sialagan, Sari Mariunda, Siti Nur Ainun, Raja Reza Putri Aisyah, yaitu saya sendiri, Permawati, Enggi Oktaviani, Muhammad Azwardi Irfan, Selvi Khairunisa, Mira Ramadini, Eni Dwi Nur Ainun, Susanti Kabela, dan Intan Mulandari. Sebelum kita masuk ke pembahasan, sebaiknya kita memahami sedikit mengenai pengertian prosa fiksi. Kata prosa diambil dari bahasa Inggris, yaitu prose. Kata prosa berasal dari bahasa Latin, yaitu prosa, yang berarti terus terang. Secara sederhana, pengertian prosa adalah karangan yang bebas. Sedangkan fiksi adalah rekaan, khayalan, atau imajinatif yang masuk akal yang mengandung kebenaran. Dalam unsur-unsur pembangun prosa, terdapat unsur intrinsik dan ekstrinsik, fakta, tema, sarana cerita, dan wacana. Perkenalkan, nama saya Intan Wulandari dengan NIM 2003-010045 dari nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik. Sebuah karya sastra mengandung unsur intrinsik serta unsur ekstrinsik. Keterikatan yang erat antar unsur tersebut dinamakan struktur pembangun karya sastra. Unsur intrinsik ialah unsur yang secara langsung membangun cerita dari dalam karya itu sendiri. Unsur intrinsik prosa adalah unsur yang menyusun suatu karya sastra prosa dari dalam yang mewujudkan struktur suatu karya sastra prosa, seperti ialah unsur-unsur yang terdapat pada unsur-unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang terdapat pada puisi, prosa, dan drama memiliki perbedaan yang sesuai dengan ciri dan hakikat dari ketiga jenis tersebut. Perkenalkan, nama saya Damayanti Egespo Sialagan dengan nomor NIM 2003-010032 dengan nomor urut absen nomor 19. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kami dari kelompok 3, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yaitu materi yang saya bawakan tokoh dan penokohan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh dan penokohan dalam unsur intrinsik prosa dan fiksi. Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa dalam cerita. Penokohan adalah penyajian watak tokoh dan penciptaan citra tokoh dalam cerita. Berkaitan dengan tokoh, dikenal tokoh utama atau sentral dan bawahan. Tokoh sentral dibedakan menjadi dua, yaitu protagonis dan antagonis. Adapun tokoh bawahan adalah tokoh-tokoh yang mendukung atau membantu tokoh sentral. Di antaranya adalah tokoh andalan, tambahan, dan lataran. Penokohan adalah penyajian watak tokoh dan penciptaan citra tokoh. Ada dua metode penyajian watak tokoh, yaitu satu, metode analitis atau langsung atau diskursif, yang artinya yaitu penyajian watak tokoh dengan cara memaparkan watak tokoh secara langsung. Yang kedua, metode dramatik atau tak langsung atau ragaan, yang artinya penyajian watak tokoh melalui pemikiran, percakapan, dan lakuan tokoh yang disajikan pengarang. Bahkan dapat pula dari penampilan fisiknya serta dari gambaran lingkungan atau tempat tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Khairunisa dengan nomor NIM 203-010039, nomor absen 26. Latar atau setting merupakan bagian dari prosa lain melukiskan tempat cerita, jadi menjelaskan. Latar tempat mengacu pada lokasi kejadian peristiwa yang diceritakan dalam sebuah prosa fiksi. Latar waktu berhubungan dengan masalah. Latar sosial adalah latar yang menguasai hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat di suatu tempat diceritakan dalam suatu prosa fiksi. Perkenalkan, nama saya Mira Ramadini Fitria Pasabi dengan nomor absen 27
dengan NIM 2003010040. Di sini selanjutnya yaitu alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang saling berhubungan karena hubungan sebab akibat. Alur terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu alur mundur, yaitu jalinan peristiwa dari masa kini ke masa lalu. Lalu yang kedua yaitu alur maju, jalinan peristiwa dari masa lalu ke masa kini. Lalu yang ketiga yaitu alur gabungan, gabungan dari alur maju dan alur mundur secara bersama-sama. Adapun struktur alur, yang pertama yaitu bagian awal, terdiri atas paparan, rangsangan, dan gawatan. Lalu yang kedua yaitu bagian tengah, terdiri atas tikaian, rumitan, dan klimaks. Lalu yang ketiga bagian akhir, terdiri atas leraian dan penyelesaian. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Sari Mariunda dengan nomor absen 2203010033 dengan nomor absen 20 dari kelas M01. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai sudut pandang. Sudut pandang dapat diartikan sebagai posisi pengarang terhadap peristiwa-peristiwa di dalam cerita. Secara umum, sudut pandang dibagi menjadi 2. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Dalam pengisahan cerita yang pergunakan sudut pandang orang pertama, aku, narator adalah seseorang yang ikut terlibat dalam cerita. Ia adalah si aku, tokoh yang berkisah, mengisahkan kesadaran dirinya sendiri, mengisahkan peristiwa atau tindakan yang diketahui, dilihat, didengar, dialami, dan dirasakan, serta sikapnya terhadap orang lain kepada pembaca. Jadi, pembaca hanya dapat melihat dan merasakan secara terbatas seperti yang dilihat dan dirasakan tokoh si aku. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Dalam cerita yang pergunakan sudut pandang orang ketiga, dia, narator, adalah seorang yang berada di luar cerita, yang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama atau kata gantinya ia, dia, mereka. Nama-nama tokoh cerita, khususnya yang utama, kerap atau terus-menerus disebut, dan sebagai variasi dipergunakan kata ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Oktaviani dengan NIM 2003010037. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya bahasa. Jadi gaya bahasa adalah bahasa yang dipergunakan pengarang dalam menulis cerita yang berfungsi untuk menciptakan hubungan antar sesama tokoh dan dapat menimbulkan suasana yang tepat guna, adegan seram, cinta, ataupun peperangan maupun harapan. Jadi gaya bahasa adalah teknik pengolahan bahasa oleh pengarang dalam upaya menghasilkan karya sastra yang baik dan indah. Gaya bahasa dapat menciptakan suasana yang berbeda-beda, berterus terang, satiris, simpatik, menjengkelkan, emosional, dan sebagainya. Bahasa dapat juga menciptakan suasana tepat bagi adegan seram, adegan cinta, adegan peperangan, dan lain-lain. Ada beberapa majas yang perlu diketahui adalah macam-macam majasnya, yaitu adalah yang pertama ada majas alegori, majas yang menyatakan dengan ungkapan kiasan atau penggambaran. Yang kedua ada majas metafora, di mana majas ini merupakan majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Yang ketiga ada majas metonimia, yang dimana majas ini menyatakan suatu hal dengan memakai kata lain yang punya keterkaitan atau misalkan sebuah merek dagang. Yang keempat, majas hiperbola, yang dimana majas yang merupakan ungkapan yang berlebihan dan tidak masuk akal. Dan yang kelima, itu ada majas ironi. Majas sindiran ini digunakan dengan cara menyembunyikan fakta dan mengatakan hal yang sebaliknya. Yang keenam, ada majas sarkasme, yang dimana majas ini bisa dikatakan sebagai sindiran yang kasar. Yang terakhir, yang ketujuh adalah majas sinisme, yang dimana majas sinisme ini lebih bersifat mencemooh atas ide atau pemikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmawati dengan NIM 20030100036 dari nomor absen 23. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tema. Tema adalah gagasan, ide, atau pikiran utama yang mendasari suatu karya sastra. Tema merupakan jiwa dari seluruh bagian cerita. Oleh karena itu, tema menjadi dasar pengembangan seluruh cerita. Nurgiantoro mengatakan, tema dalam banyak hal bersifat mengikat kehadiran atau ketidakhadiran suatu peristiwa, situasi,
konflik, serta situasi tertentu, termasuk pula berbagai unsur intrinsik yang lain. Karena hal-hal tersebut haruslah bersifat mendukung kejelasan tema yang disampaikan. Dalam sebuah karya sastra terdapat tema sentral atau utama dan tema sampingan. Tema sentral adalah tema yang menjadi pusat seluruh rangkaian peristiwa dalam cerita. Adapun tema sampingan adalah tema-tema yang mengiringi tema sentral. Contoh tema dalam karya milik Jane Austen yang berjudul Pride and Prejudice, tema utamanya adalah pernikahan, sementara tema sampingan atau minornya adalah cinta, persahabatan, kepura-puraan, dan lain-lain. Dalam menentukan tema, pengarang dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya minat pribadi, selera pembaca, dan keinginan penerbit atau penguasa. Perkenalkan, nama saya Sonia Sinaga dengan NIM 200301018. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang terhadap pembaca melalui karyanya, yang disimpan rapi dan disembunyikan pengarang dalam keseluruh cerita. Amanat adalah ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya. Sebagaimana tema, amanat dapat disampaikan 1. Secara implisit, yaitu dengan cara memberikan ajaran moral atau pesan dalam tingkah laku atau peristiwa yang terjadi pada tokoh menjelang cerita berakhir. Yang kedua, secara implisit, yaitu dengan menyampaikan suara, saran, peringatan, nasihat, ajaran, atau larangan yang berhubungan dengan gagasan utama cerita. Perkenalkan, nama saya Rini Marisa Silalahi dengan nomor NIM 2003010031 dengan nomor absen 18. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra itu, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangun atau organisme karya sastra, atau dapat dikatakan sebagai unsur yang mempengaruhi bangun cerita sebuah karya sastra. Namun, unsur ekstrinsik sendiri tidak ikut menjadi bagian di dalamnya. Walaupun demikian, unsur ekstrinsik cukup berpengaruh terhadap totalitas bangun cerita yang dihasilkan. Unsur-unsur luar unsur ekstrinsik meliputi 1. Nilai-nilai dalam cerita seperti nilai agama, nilai sosial, dan nilai budaya. Yang kedua, latar belakang kehidupan pengarang. Dan yang ketiga, situasi sosial ketika cerita itu diciptakan. Perkenalkan, nama saya Susanti Kabela dari kelas M1 dengan nomor NIM 200301044 dengan nomor absen 29. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu fakta. Nah, perlu diketahui, fakta adalah pernyataan yang berupa situasi real dari sebuah kejadian yang terjadi. Fakta berisi sesuatu yang benar-benar ada, dan pernyataan dari sebuah fakta biasanya sulit untuk disinggah oleh siapapun. Fakta terdapat karakter, alur, dan latar merupakan fakta-fakta dalam cerita. Jika dirangkum menjadi satu, maka semua elemen ini dinamakan struktur faktual atau tingkatan faktual dalam cerita. Jadi, struktur faktual bukanlah bagian terpisah dari sebuah cerita. Struktur faktual merupakan aspek cerita, Stanton 2007. Perkenalkan, nama saya Rosida Bersambing dari kelas M01 dengan nomor NIM 2003010015 dengan nomor absen 16. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tema. Tema merupakan gagasan utama. Tema memberikan kekuatan dan menegaskan kebersatuan kejadian-kejadian yang sedang diceritakan, sekaligus mengisahkan kehidupan dalam konteksnya yang paling umum. Nama saya Muhammad Azwardi Irfan dengan NIM 20030010038, nomor absen 25. Saya akan menjelaskan tentang sarana cerita. Sarana cerita adalah bagaimana cara pengarang memilih dan menyusun detail cerita agar tercapai pola-pola yang bermakna. Nah, pola-pola yang bermakna ini dapat ditemukan dalam metode untuk mengendalikan reaksi para pembaca, seperti konflik, ton dan gaya, serta sudut pandang. Secara signifikan yaitu seperti karakter utama, konflik utama, dan tema utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Nurhenti Frianto dengan nomor absen 28.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian cerita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerita bisa didefinisikan sebagai tuturan yang membentangkan, menceritakan suatu peristiwa, keadaan, dan sebagainya. Sederhananya, cerita akan menuturkan atau menjelaskan tentang terjadinya suatu peristiwa secara merinci dari awal sampai akhir. Meskipun ada kemungkinan cerita tersebut tidak selesai, dan itu masih dihitung dikarenakan cerita tersebut masih sebagai cerita karena diberitahukan urutan awal dan tengahnya. Dari dulu hingga sekarang, macam-macam jenis cerita, baik cerita fiksi maupun non-fiksi. Saya Siti Nur Ainun dari kelas M01 nomor absen 21. Saya akan menyampaikan tentang wacana prosa. Wacana prosa adalah wacana yang disampaikan atau ditulis dalam bentuk prosa. Wacana prosa dapat berbentuk tulisan atau lisan, novel, cerita pendek, artikel, makalah, buku, laporan penelitian, skripsi, disertai, dan beberapa bentuk kertas kerja dapat digolongkan sebagai wacana prosa. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman anggota kelompok saya yang telah memaparkan materi di dalam video ini. Saya sebagai moderator meminta maaf jika terdapat kesalahan pengucapan di dalam video ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.